Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pemirsa Rehan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di 10 terakhir bulan Ramadan. Ini bisa menentukan tingkat intensitas kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di 10 terakhir Ramadan ini kita bisa lebih meningkatkan ketaatan kita, memaksimalkan ibadah-ibadah terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti di akhir bulan Ramadan benar-benar kita mendapatkan orang yang fauzan azima, orang yang beruntung. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah menggambarkan golongan manusia dilihat dari kepemilikan ilmu dan hartanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamad dunya li arba'in." Bahwa sesungguhnya dunia itu diperuntukkan untuk 4 golongan. Nah, kira-kira dari 4 golongan ini kita berada di golongan yang mana? Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abdin razaqahullahu malan wa ilman. Itu seorang hamba, seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, kemudian diberikan juga ilmu. Dengan harta dan ilmu tersebut fahuwa yattaqi fihi rabbah. Dengan ilmu, dengan hartanya dia senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hartanya dijadikan untuk sarana mendekatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa bersedekah, bisa berinfak dan mengeluarkan zakat dan seterusnya. Wa yasilu fihi rahmah, dan juga dengan harta itu dia menjalin hubungan, baik hubungan sesama manusia dengan jiran tetangga, dengan nasabnya. Sehingga harta ilmu ini menjadikan dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Dengan ilmu yang dimiliki oleh hamba yang golongan pertama ini, dia tahu mana haknya Allah Subhanahu wa taala. Dia dengan ilmunya dia berinfak, dia ilmunya dia tahu bahwa kewajiban dia berzakat dan seterusnya. Nah, maka orang yang pertama ini diberikan harta oleh Allah, diberikan ilmu, harta dan ilmunya ini menjadikan dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa hadza bi afdalil manazil. Maka golongan orang ini dia nanti akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling tinggi. Nanti di akhirat nanti ditempatkan di paling tinggi yang namanya surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah rahimakumullah, kita lihat sahabat Rasulullah yang memiliki harta banyak, memiliki ilmu yang banyak adalah salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Utsman bin Affan. Beliau bagaimana hartanya diinfakkan kepada fisabilillah, untuk kepentingan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmunya dia tahu bagaimana haknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini contoh bagi kita bahwa orang yang diberikan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus diberikan ilmu, tapi dia bukan menjauhkan dirinya dari Allah, melainkan menjadi sarananya untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan pertama yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ditempatkan bi afdalil manazil. Tempatnya tempat tertinggi, yaitu tempat surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, golongan yang kedua adalah abdin kata Rasulullah, razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Seseorang yang diberikan anugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu tapi tidak dianugerahkan harta, atau dikasih ilmu tapi harta enggak. Yang pertama tadi dua-duanya dapat, yang ini salah satu yang dapat, ilmu dapat, harta enggak. Nah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fahuwa sadiqun niyah.
tapi dia ini ikhlas menerima apa yang sudah dianugerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmunya dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia sabar menghadapi kekurangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berupa harta, maka dia sabar. Kemudian wasadiqun niyah, dengan hati yang tulus dia mengatakan yaqul lau annali malan, seandainya saja aku punya harta. Ini orang golongan dua yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diberikan kondisi seperti itu, dia punya hati yang tulus dan niat yang tulus mengatakan lau annali malan, seandainya aku ini punya harta. Seperti yang golongan pertama tadi, la amiltu bi amalin fulan, maka aku pengen mengerjakan seperti yang dilakukan oleh si fulan tadi yang punya harta, punya ilmu tadi. Pengen sedekah, pengen berinfak, pengen berbagi, pengen mengeluarkan zakat dan seterusnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fahuwa biniyatihi fa ajruhu ma sawa. Karena dengan niat yang tulus tadi, ingin beramal, ingin berbuat baik dengan hartanya, padahal dia tidak punya harta, hanya karena niat yang baik saja, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ajruhu ma sawa, maka pahala yang dia dapatkan ini sama dengan pahala golongan yang pertama yang diberikan ilmu, diberikan harta. Nah, ini jamaah rahimakumullah golongan yang kedua. Golongan yang pertama afdalul manazil, tempat tertinggi yaitu surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Dan yang golongan kedua punya ilmu, tidak punya harta, tapi punya niat yang sama, punya keinginan yang baik, yang mulia, ingin berinfak, ingin bersedekah dan seterusnya. Maka ini sama kedudukannya, pahalanya dengan orang yang golongan pertama tadi. Jamaah Rehan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu golongan yang kedua. Nah, sekarang kita golongan ketiga. Siapa golongan ketiga? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini dilanjutkan, wa 'abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Seseorang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak dianugerahi ilmu, pengetahuan. Nah, golongan yang ketiga ini dia menggunakan hartanya karena tidak punya ilmu, tapi diberikan harta, fahuwa yahbitu fi malihi bi khairi ilmin. Dia gunakan hartanya ini dengan semena-mena, dengan poya-poya, karena tidak tahuannya, karena tanpa ilmunya tadi. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang diberikan harta kemudian hartanya dia tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak senantiasa menjalin silaturahim kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dengan harta dan tidak punya ilmunya ini, kemudian dia tidak tahu mana haknya Allah Subhanahu wa taala dari hartanya tersebut. Intinya bahwa golongan ketiga ini adalah orang yang diberikan harta, tidak diberikan ilmu, tapi dengan hartanya dia malah menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka golongan yang ketiga ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempatnya adalah bi akhbathil manazil. Tempatnya ada tempat yang paling jelek. Nah, kalau tempat yang paling jelek di neraka nanti adalah di akhirat nanti adalah neraka jahanam. Ini na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak ada di posisi yang ketiga. Nah, posisi yang keempat atau golongan yang keempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dunia dan ilmu dalam manusia ini adalah abdin lam yarzuqhu malan wala ilman. Allah tidak kasih dia harta dan juga tidak kasih dia ilmu. Fahuwa yaqul, sudah enggak dikasih harta sama Allah, sudah enggak dikasih ilmu sama Allah, tapi dia punya cita-cita. Lau annali malan, seandainya aku punya harta, la amiltu fihi bi'amalin fulanin. Aku akan melakukan seperti yang dilakukan oleh golongan orang yang golongan ketiga tadi, berpoya-poya, menghabiskan untuk senang-senang, untuk bermaksiat, berjudi dan seterusnya. Maka kata Rasulullah SAW, fahuwa biniyatihi fauzuhu ma sawa. Maka dia akan mendapatkan balasan yang sama, yaitu sama-sama berada di posisi yang terendah nanti di akhirat nanti bi akhbathil manazil, tempatnya jahanam. Nah, ini jamaah rahimakumullah, pemirsa Rehan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 4 golongan inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih ini adalah yang pertama, orang yang diberikan harta dan ilmu sehingga dengan harta ilmunya ini
dia mendekatkan, lebih dekat dengan Allah, lebih bertakut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa menjalin silaturahim dan seterusnya, maka tempatnya adalah afdalul manazil. Nah, kita anak-anakku sekalian, siswa Arehan, guru-guru Arehan, pemirsa, orang tua yang ada di channel Arehan TV ini, tentu hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta. Dan hari ini juga Allah Subhanahu wa taala anugerahi kita ilmu. Nah, kalau harta dan ilmu ini kita gunakan sesuai dengan apa perintah Rasulullah SAW tadi, maka insya Allah kita akan berada di afdalul manazil, di tempat tertingginya Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita berada di akhir bulan Ramadan, mari kita siapkan semuanya, baik dari harta yang kita miliki, dari ilmu yang kita miliki, kita persembahkan harta terbaik kita untuk Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sedekah, infak dan zakat kita, dan ilmu yang sudah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kita gunakan untuk lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini 10 terakhir Ramadan, kita i'tikaf kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid, kita perbanyak amal-amal ibadah kita perbanyak membaca Al-Qur'an, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya kita bisa menjadi golongan yang pertama, golongan yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat tertingginya, yaitu afdalul manazil, surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian tausiah singkat dari saya. Mudah-mudahan apa yang Abi sampaikan pada kesempatan yang baik ini mudah-mudahan menjadi motivasi kita supaya kita semakin dekat dengan Allah dengan sarana harta dan ilmu yang kita miliki. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.